Swastiastu, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 4 dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang SAP 10 dan SAP 11. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Nimade Ayu Bunga Cahyani, NIM akhir 038, Igede Chandra Kusuma, NIM akhir 039, saya sendiri, Putu Indira Anggita Kurnia Teja, NIM akhir 048, dan terakhir Nyoman Astriani Febrianti, NIM akhir 056. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu standar operasional manajemen UMKM. Adapun subbahasan dari materi kami yang pertama, sistem informasi laporan keuangan UMKM, karakteristik laporan keuangan UMKM, serta standar akuntansi keuangan usaha kecil dan menengah. Yang pertama, mengenai sistem informasi laporan keuangan UMKM akan dijelaskan oleh saya sendiri. Laporan keuangan ialah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode suatu perusahaan. Tujuan dari membuatnya laporan keuangan ini sangat penting karena selain bisa mengontrol biaya yang telah dilakukan dalam satu periode transaksi, kita dapat melakukan pembayaran pajak serta dalam pengambilan keputusan bisnis. Adapun pengguna utama dari laporan keuangan UMKM adalah bank, kreditur, serta kantor pajak. Sistem informasi laporan keuangan UMKM. Dalam standar operasional manajemen UMKM, terdapat sistem informasi laporan keuangan UMKM, di mana membuat kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dalam sistem informasi keuangan UMKM antara lain, yang pertama fungsi login, yang kedua fungsi kelola data master, yang ketiga fungsi pembelian, yang keempat fungsi produksi harian, yang kelima fungsi penjualan, serta yang keenam dan terakhir fungsi hutang atau piutang. Yang pertama mengenai fungsi login. Fungsi login adalah fungsi yang digunakan untuk memberikan hak akses yang berbeda kepada setiap user pengguna sistem sesuai dengan kebijakan usaha yang dilakukan. Yang kedua yaitu fungsi kelola data master. Fungsi kelola data master user digunakan untuk menambah atau mengedit data user. Yang kedua melakukan setting hak akses setiap user yang ada dalam suatu sistem hingga user dibatasi dengan fitur-fitur tertentu yang ada. Yang kedua, kelola barang produksi digunakan untuk yang pertama, menambah data produksi barang baru, yang kedua, mengedit data barang, yang ketiga, mengaktifkan dan menonaktifkan data barang sehingga data yang tidak aktif perlu ditampilkan dalam data barang. Yang ketiga, kelola data supplier digunakan untuk menambah data supplier, mengedit data supplier, dan dengan adanya data supplier, sistem bisa memberikan informasi barang apa saja yang dibeli oleh supplier dalam suatu periode transaksi tertentu. Yang keempat dan terakhir yaitu kelola data customer digunakan untuk menambah data customer baru maupun mengedit data customer yang sudah ada. Dengan adanya pengelolaan data customer artinya dapat dikembangkan untuk program member customer ataupun untuk memberikan kebijakan diskon yang akan diberikan berdasarkan transaksi pembelian yang dilakukan oleh customer tersebut dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, mengenai fungsi pembelian akan dijelaskan oleh rekan saya, Nimade Ayu Bunga Cahyani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Indira mengenai kebutuhan fungsional dalam sistem informasi laporan keuangan UMKM, di mana fungsi yang selanjutnya atau fungsi yang ketiga adalah fungsi pembelian. Fungsi pembelian dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu fungsi order pembelian, dan juga fungsi retur pembelian. Nah, fungsi order pembelian memungkinkan bagian pembelian bisa melakukan order pembelian kepada supplier berdasarkan stok barang yang ada di gudang. Fungsi ini sifatnya opsional, artinya bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Apabila tidak dilakukan, lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi pembelian. Fungsi pembelian digunakan untuk menginput barang-barang yang akan dibeli dari supplier, di mana fungsi pembelian ini dapat dilakukan tanpa harus melakukan order pembelian terlebih dahulu. Nah, fungsi yang selanjutnya dari fungsi pembelian adalah fungsi retur pembelian. Fungsi retur pembelian akan mempermudah perusahaan dalam melakukan pencatatan pengembalian barang dan juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dari laporan stok barang yang ada di perusahaan tanpa mengganggu alur bisnis perusahaan. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi produksi harian. Admin akan melakukan input produksi harian ke dalam sebuah form yang berdasarkan berapa banyak jumlah produksi yang telah dilakukan oleh UMKM tersebut. Admin juga bisa melakukan kelola data selain input data produksi, yaitu melakukan edit data produksi ataupun delete data produksi. Data yang sudah tersimpan ini nantinya akan
otomatis masuk ke dalam database yang akan ditampilkan di dalam form produksi harian. Nah, fungsi yang kelima adalah fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan ini sama juga dengan fungsi pembelian, dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu fungsi order penjualan, dan juga fungsi retur penjualan, di mana fungsi order penjualan ini memungkinkan bagian penjualan untuk bisa menerima order penjualan dari customer berdasarkan permintaan customer dan juga stok barang yang ada di gudang. Fungsi ini sifatnya opsional, artinya bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Kemudian apabila tidak dilakukan, lanjut pada fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan ini dapat memungkinkan bagian penjualan untuk menginput barang-barang yang akan dijual, di mana fungsi penjualan ini bisa dilakukan tanpa harus melakukan order penjualan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, fungsi selanjutnya dari fungsi penjualan yaitu fungsi retur penjualan. Fungsi retur penjualan dilakukan jika customer tidak jadi membeli suatu barang, tetapi transaksi pembelian telah di closing. Retur penjualan bisa dilakukan dengan syarat menukar dengan barang lainnya yang lebih mahal ataupun dengan barang yang memiliki harga yang sama. Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi hutang piutang. Fungsi hutang piutang ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu fungsi pembayaran hutang dan juga fungsi penerimaan piutang. Perbedaannya adalah fungsi pembayaran hutang ini khusus untuk menginputkan data transaksi mengenai pembayaran hutang ke supplier, sedangkan fungsi penerimaan piutang ini khusus untuk menginput data-data yang menyangkut transaksi penerimaan piutang dari customer. Nah, selanjutnya adalah pokok bahasan yang kedua, yaitu karakteristik laporan keuangan UMKM. Laporan keuangan harus dibuat untuk menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan dan berguna untuk mengambil keputusan bisnis. Laporan keuangan dibuat setiap akhir periode akuntansi. Setiap perusahaan memiliki periode akuntansi yang berbeda-beda, ada yang 1 tahun, ada juga yang 6 bulan. Nah, dalam menyusun laporan keuangan ini tidak bisa dilakukan secara sembarang. Ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut ada 4, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan juga dapat dipahami. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik laporan keuangan UMKM akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Bunga. Adapun karakteristik dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah laporan keuangan, yaitu yang pertama ada relevan, di mana relevan maksudnya adalah laporan keuangan di dalamnya harus memuat informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa di masa lalu dan serta memprediksi peristiwa di masa depan atau masa kini. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang merekam setiap peristiwa transaksi perusahaan dalam satu periode akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu ada andal. Agar suatu informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya atau andal, maka penyajian informasi laporan keuangan harus dibuat berdasarkan pedoman yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan juga disajikan secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui, informasi dalam suatu laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan atau kesalahan material, menyajikan informasi secara jujur dan dapat diverifikasi, sehingga informasi yang relevan saja tidak cukup karena tidak dapat diandalkan. Jika demikian, informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat menyesatkan dan merugikan pengguna dari laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat dibandingkan, di mana dalam suatu laporan keuangan perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat juga harus dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Hal ini berguna untuk menilai perusahaan kita untuk dapat dibandingkan pada perusahaan lain dari segi sistem, pedoman, dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Kemudian yang keempat yaitu dapat dipahami.
Laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif yakni dapat dipahami. Adapun lingkup pemahaman yang dimaksud ini yaitu pengguna secara umum, tidak hanya oleh pihak manajemen saja, tetapi masyarakat umum pun yang ingin mengetahui laporan keuangan ini juga dapat memahaminya. Kemudian selanjutnya ada standar akuntansi keuangan usaha kecil, mikro, dan menengah. Menurut SAK UKM, yang dimaksudkan untuk digunakan suatu entitas kecil dan menengah, yaitu entitas yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah. Yang kedua, yaitu menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau biasa disebut dengan General Purpose Financial Statement kepada pengguna eksternal. Contohnya itu pengguna eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga perikatan kredit. Kemudian tujuan dari laporan keuangan entitas kecil dan menengah itu yaitu adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun dan tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam standar akuntansi ini juga terdapat karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yang dapat dipahami, di mana salah satunya itu ada relevan. Relevan itu sama seperti tadi, agar bermanfaat, informasi harus relevan juga memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mengevaluasi peristiwa di masa lalu, masa kini, dan memprediksi peristiwa di masa depan, serta menegaskan dan mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk karakteristik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Chandra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana yang kedua itu merupakan materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan menyajikan secara tulus atau jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Lalu yang keempat ada tepat waktu. Ketepatan waktu adalah penyediaan informasi laporan keuangan dalam kerangka waktu pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Lalu materi selanjutnya ada posisi keuangan. Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Pos-pos ini dapat didefinisikan sebagai yang pertama itu aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Lalu kewajiban. Kewajiban merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Yang keempat ada kinerja. Kinerja adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari suatu entitas seperti disajikan dalam laporan laba rugi. Lalu ada penghasilan. Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan maupun keuntungan.
Penghasilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan, yaitu merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas dan mengacu pada beberapa istilah seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Lalu ada keuntungan. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Dan yang terakhir ada beban. Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas meliputi misalnya beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Lalu ada kerugian. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin atau mungkin tidak timbul dari aktivitas normal entitas.